Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sepantasnya kalimat puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, di mana pada Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan, dianugerahkan berbagai bentuk nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melangkahkan kedua kaki kita, duduk bersimpuh, melakukan aktivitas amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui insyaallah kita laksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan amaliyah-amal yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat ma'as salama senantiasa tercurah kehariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib senantiasa mengajak dan berwasiat kepada diri khatib khususnya, umumnya kepada para jamaah, marilah kita bersama-sama sekuat tenaga untuk kembali meningkatkan kadar keimanan kita menjadi takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang mampu menumbuhkan sebuah kesadaran untuk senantiasa mentaati segala bentuk perintah Allah dan melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, dan takwa yang mampu menumbuhkan sebuah kesadaran sekuat tenaga dan kesadaran kita masing-masing untuk senantiasa meninggalkan dan menanggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sudah maklum 10 hari yang lalu umat Islam menyambut dan memperingati sebuah peristiwa yang cukup besar dan bersejarah, yaitu lahirnya seorang tokoh yang tiada bandingnya dengan tokoh-tokoh yang lain, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya permasalahan apakah kita yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sakaratul maut, Rasulullah masih mengingat kepada kita sebagai ummati. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah termasuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam khutbah kali ini, mari kita mencoba mensikapi firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan dan menguraikan ternyata
ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis dan termaktub dalam sebuah surat Al-Fat ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat 29 ini ternyata menguraikan siapa saja yang termasuk ciri-ciri yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak hidup pada zaman Rasulullah, tetapi ternyata kita mampu mengislamkan diri kita masing-masing. Dalam identitas diri kita, kita yakin data kita adalah beragama Islam. Namun apakah kita sudah termasuk menjadi umat Rasulullah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diharapkan oleh Al-Quranul Karim, yang diharapkan oleh surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu kata Allah, Rasulullah adalah utusan Allah, pembawa risalah Allah. Dan ini kita yakini seyakin-yakinnya. Lalu walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah, yang pertama memiliki ciri asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ternyata ciri umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama digambarkan dalam Al-Quran ini adalah asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tegas dan keras alal kufari terhadap kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hanya permasalahannya adalah apakah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar perlu kekerasan, perlu radikalisme? Islam mengajarkan tidak. Islam tidak mengajarkan radikalisme. Islam tidak mengajarkan terorisme. Tetapi Islam mengajarkan dalam Al-Quran penuh dengan kelembutan kasih sayang. Boleh kita keras terhadap membenci kepada kekufuran, terhadap seseorang atau kaum yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita ruhama'u bainahum. Tetap ciptakan, tetap tampilkan yang namanya kelembutan kasih sayang di antara mereka yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi munkar, mari kita ibda binafsi. Kita awali yang paling terkecil dari diri kita masing-masing. Kemudian daripada keluarga kita. Kemudian melebar kepada lingkungan masyarakat. Ingat, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum munkaron,
Siapa orang yang melihat di antara kamu munkaron, kejelekan, kejahatan di antara kamu, falyughayyiru biyadih, maka rubahlah kemungkaran tersebut, kemaksiatan tersebut, biyadih, dengan tangan, artinya dengan kekuasaan yang kita miliki. Tetapi ingat, dalam merubah kemungkaran, landasannya adalah Al-Quran, tidak mengenal radikalisme dan terorisme. Islam sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Fat, ruhama'u bainahum, tetap ciptakan yang namanya kelembutan kasih sayang. Ini ciri umat Islam, umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarahum ruk'an sujada, dan lihatlah mereka itu ruk'an sujada, senantiasa ruku dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau merasa umat Islam, kalau merasa umat Rasulullah, kalau merasa umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakan, penuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ruku dan sujud, ay aqimis sholah. Sederhana. Kalau kita mau membedakan apakah dia umat Rasulullah, walaupun dia fisik zahirnya Islam, tapi belum tentu batinnya adalah merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sedikit, di awal saya katakan tadi, identitas diri adalah agama Islam. Mari kita lihat saudara-saudara kita di luar Masjid Ittihad ini, masih banyak saudara kita bergentayangan, berkeliaran, tidak memenuhi panggilan mingguan yang Allah panggil dalam sholat Jumat ini. Ini satu bukti nyata di hadapan kita. Ternyata masih banyak umat Islam yang bukan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ciri umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaftaguna fadlam minallahi wa ridwana. Dalam beribadahnya, dalam bekerjanya, dalam bermuamalahnya, yaftaguna fadlam minallah, senantiasa mencari fadlam, keutamaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar mencari keutamaan, tetapi dilengkapi dengan waridwana, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja, apakah menurut takaran Allah itu utama atau tidak? Mari kita introspeksi diri. Kita melaksanakan ibadah sholat, baik secara munfarid maupun berjamaah, apakah sholat kita mendapatkan waridwana daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, mari yang namanya fadla minallah, keutamaan dan keridhaan Allah, mari kita cari, sehingga apa yang kita harapkan nanti, baik di dunia maupun nanti wa ilaikal masir, kita memperoleh balasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bahan renungan, Allah ingatkan dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-8, ayat terakhir, Allah akan membalas kepada mereka sebuah surga. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allah akan persiapkan yang namanya surga dunia, surga yang hakikat nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti. Kenapa Allah berikan surga ad? Karena mereka radhiyallahu anhum, karena Allah ridho atas mereka. Dan mereka pun, umat Islam pun, dalam melaksanakan ibadahnya semata-mata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, mari kita azamkan pada diri kita. Mari kita kuatkan azam dan niat kita. Setiap langkah kita, setiap pekerjaan kita, setiap ibadah apapun, mari kita cari keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dan yang terakhir, ciri orang-orang atau umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Ciri yang terakhir ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak di wajah-wajahnya berbekas hasil ibadah sholatnya. Apakah dengan tanda mohon maaf jidatnya hitam? Mungkin. Tetapi pada hakikatnya pada saat dia sudah melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya ibadah sholat, maka asarisnya akan berbekas setelah dia melaksanakan ibadah sholat. Yang biasanya tidak pernah membantu meringankan saudaranya, begitu dia selesai sholat, maka tangannya akan lebih ada posisinya di atas dibandingkan di bawah. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Dan ini merupakan pintu untuk mensucikan apa yang kita miliki. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, kita berharap setiap tahun di majlis taklim, di musola, di masjid, di istana negara, memperingati peringatan Maulid besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya normatif setiap tahun, jangan hanya rutinitas setiap tahun, tetapi mari kita mencoba introspeksi kepada diri kita. Apakah kita benar-benar menjadi umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi kalau kita gambarkan, hubungkan, rujukan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islam al khamsin, syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa saumi fi syahr Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dibangunnya agama Islam dengan 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah, melaksanakan ibadah salat. Mari salat kita pelihara, salat kita jaga, salat kita laksanakan, merupakan pintu utama yang akan membersihkan amalia ibadah kita. Sehebat apapun kita beribadah, puasa masih dikatakan umat Islam, zakat masih akan dikatakan umat Islam. Tetapi kalau umat Islam tidak mendirikan dan melaksanakan ibadah sholat di hadapan Allah, bukan menjadi umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjianku antara umat Islam dan kafir-kafir Quraisy pada saat itu mereka, dan berlaku sampai hari ini, bukan masalah zakat, bukan masalah upeti, bukan masalah puasa, bukan menunaikan ibadah haji dan umroh, tetapi ternyata tentang as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa orang yang berani meninggalkan ibadah salat, faqad kafara, maka sungguh nyata dia sudah mengkafirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu kita beruntung masih Allah lindungi untuk mampu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah, dan mudah-mudahan memaksimalkan, menjaga dan memelihara ibadah salat Jumat maupun salat wajib harian itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul A'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma qbil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.